Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Nizar Hariri sebagai pemateri pertama, Hazrul Fazri sebagai pemateri kedua, Wawan Gunawan sebagai narasumber pertama, Cuca Brila Syahputri sebagai narasumber kedua, dan saya sendiri Madiha Ida Fitri sebagai moderator. Teman-teman semua, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang ekonomi kerakyatan. Untuk sesi pertama, pemateri akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekonomi kerakyatan seperti pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sesi kedua adalah tanya jawab dengan narasumber. Baik, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai ekonomi kerakyatan yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama kita, yaitu Saudara Muhammad Nizar Hariri. Kepada Saudara Nizar, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Madiha Ida Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kerakyatan. Oke. Di dalam pengertiannya sendiri, ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya. Ekonomi kerakyatan juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terdiri reformasi di Indonesia pada tahun 98. Pengertian ekonomi kerakyatan merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditunjukkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Jadi, intinya terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Ekonomi rakyat seperti ini biasanya banyak diidentikan dengan keberadaan usaha kecil dan menengah UKM. Keberadaan atau aktivitas UKM ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat dalam suatu negara. Berikutnya tentang tujuan ekonomi masyarakat. Tujuan ekonomi masyarakat ialah untuk membangun suatu negara yang berdikari secara ekonomi serta berdaulat secara politik dan juga mempunyai kepribadian dan juga berkebudayaan yang baik. Untuk mendorong dari pemerataan pendapatan setiap masyarakat agar bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan. Ekonomi kerakyatan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah bertujuan membangun negara yang berdikari dengan ekonomi yang berdaulat secara politik dan juga mempunyai suatu kepribadian yang berbudaya. Yang kedua ialah bertujuan untuk mendorong pendapatan masyarakat supaya merata. Yang ketiga ialah untuk bisa mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan. Yang terakhir ialah bertujuan untuk meningkatkan suatu efisiensi perekonomian nasional. Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi kerakyatan. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penguasaan kebutuhan hidup masyarakat yang merupakan negara atau pemerintahan dari negara tersebut, seperti air, bahan bakar minyak, dan sumber daya lain. Yang kedua ialah peranan negara di dalam ekonomi ini sangat penting, tetapi tidak menjadi dominan, dan juga peranan dari pihak swasta yang memiliki posisi penting, akan tetapi tidak dapat mendominasikan pula. Maka tidak mungkin suatu kondisi ekonomi komando atau juga ekonomi rebela dapat terjadi. Pihak tersebut saling mensupport antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ialah di dalam suatu perekonomian masyarakat ini merupakan suatu bagian amatlah penting dikarenakan kegiatan produksi ini dilakukan oleh pemimpin dan juga diawasi oleh anggota masyarakat. Yang terakhir ialah buruh atau juga modal yang tidak mendominasi perekonomian yang menyebabkan ekonomi ini didasari atas suatu asas kekeluargaan.
Cukup sekian pengertian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Nizar. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua kita, yaitu Saudara Hazrul Pazri. Kepada Saudara Hazrul, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan ekonomi kerakyatan. Kelebihan ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut. 1. Rakyat yang kurang mampu dapat memperoleh perlakuan hukum yang sama atau adil dalam masalah perekonomian. 2. Dapat memberikan perhatian lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata. 3. Sistem ekonomi kerakyatan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. 4. Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif dalam tingkat rakyat dan juga dapat melahirkan jiwa kewirausahaan. 5. Transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi sangat baik. Yang keenam, hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi akan saling memerlukan dan sangat baik. Selanjutnya, kekurangan ekonomi kerakyatan. 1. Akan terjadi praktek membagi uang kepada rakyat. Praktek tersebut sangat tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk bagi rakyat itu sendiri. Yang kedua, praktek membagi uang tersebut secara tidak sadar bisa membuat usaha kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya bisa bersaing dalam suatu mekanisme pasar, bisa menjadi sangat bergantung pada aksi tersebut. 3. Masih kurangnya pengetahuan rakyat mengenai investasi. Hal tersebut dapat menyebabkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran roda yang lambat. Yang keempat, kurangnya penerapan dari manajemen. Yang kelima, tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah, walaupun peran pemerintah sangat penting namun tidak dominan. Yang keenam, harus diawasi. Apabila tidak diawasi dengan baik akan banyak koruptor. Berikutnya, contoh ekonomi kerakyatan. 1. Koperasi. Koperasi dilatar belakangi oleh UUD nomor 33 ayat 1, di mana asas yang mendasari badan usaha ini ialah asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Saat ini, keberadaan koperasi sangat jarang kita temukan. Padahal, dahulu koperasi dapat sangat mudah kita temukan, terutama di desa-desa. 10 tahun yang lalu, kita masih bisa dengan mudah menemukan koperasi di desa atau yang lebih dikenal dengan koperasi unit desa, KUD. Dengan menumbuhkan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, maka kesejahteraan para petani dapat ditingkatkan sebagaimana yang selalu menjadi program pemerintah setiap tahunnya sebagai cara menangkal penyebab ekonomi lesu, penyebab ekonomi menurun, dan sebagai penyebab ekonomi melemah. 2. Usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah juga menjadi contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Kemudahan memasuki pasar internasional membuat UMKM, terutama yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan, menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Rata-rata produk UMKM kita bahkan diminati oleh pasar Eropa. Tentunya ini menjadi sebuah momentum bagaimana untuk semakin menumbuhkan geliat pasar ekonomi Indonesia. Dalam usaha UMKM, kreativitas sangat dibutuhkan, sebab inilah yang akan menjadi nilai jual yang tak terhingga. Apalagi untuk model-model karya seni dan barang yang nilainya eksklusif, pasti harganya juga ikut menjulang. Selain karya seni, produk UMKM unggulan ialah pengolahan makanan. Banyak sekali UMKM yang berawal dari usaha rumahan yang bahkan bermodalkan kecil dapat berkembang menjadi UMKM yang memiliki omset hingga ratusan juta rupiah per bulannya. UMKM memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Pemerintah juga cukup agresif melakukan pergerakan dan kebijakan untuk semakin memberi kesempatan pelaku usaha UMKM agar semakin berkembang. 3. Industri kecil dan menengah. Tidak jauh berbeda dengan UMKM, industri kecil dan menengah juga menjadi penopang perekonomian Indonesia, serta merupakan salah satu contoh ekonomi kerakyatan. Banyak sekali industri kecil dan menengah mulai dari tekstil, makanan, minuman, serta jenis industri yang lainnya. Pastinya industri ini berhasil menyerap tenaga kerja yang cukup besar, serta penyumbang devisa bagi negara.
Ada banyak program dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk mendukung semakin berkembangnya industri kecil dan menengah. Ini merupakan salah satu strategi untuk semakin meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan sebagai ladang devisa yang melimpah. 4. KUR, kredit usaha rakyat. Yang kelima, pasar tradisional. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kita, yaitu Saudara Hazrul dan Nizar atas penjelasan mengenai materi ekonomi kerakyatan. Sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu tanya jawab dengan narasumber. Pertanyaan telah kami kumpulkan dari para penanya atau peserta. Untuk pertanyaan pertama, yaitu untuk Saudara Wawan Gunawan, apakah prinsip dasar dari ekonomi kerakyatan itu sendiri? Saudara Wawan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, prinsip dasar dari ekonomi kerakyatan itu, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Wawan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua untuk Saudari Cut Cebrila, yaitu apakah faktor pendorong dari ekonomi kerakyatan? Kepada Saudari Brila, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Salah satu faktor pendorong yang memungkinkan terjadinya kekacauan perekonomian suatu negara dalam era globalisasi antara lain yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat dalam membuat suatu sistem perekonomian dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Yang kedua, kurangnya antusiasme masyarakat terhadap proses saat akan membuat kebijakan ekonomi. Juga semakin maraknya ekonomi krisis di negara yang berkembang. Kemudian, kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya di suatu negara karena sistem politik yang kacau dan kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir adalah telatnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggapi keadaan saat era globalisasi ini tidak tepat waktu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Brila atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk Saudara Wawan. Bisakah Anda jelaskan dampak dari ekonomi kerakyatan dan apakah ada solusi atau penyelesaian untuk mengatasi dampak tersebut? Pada Saudara dipersilakan untuk menjawab. Jadi dampak dari faktor pendorongnya yaitu akan timbul kemiskinan di mana-mana, kesejahteraan rakyat akan semakin turun dan terperhatikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Investor enggan untuk datang berinvestasi, timbul kriminalitas berupa kejahatan karena tingkat ekonomi yang rendah, membuat seseorang melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kesenjangan antara para pengusaha dan masyarakat kecil dalam hidup bernegara. Ekonomi. Tidak adanya ekonomi kerakyatan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Ada perasaan rakyat yang merasa
disisikan dalam kebijakan itu. Dan penyelesaian ekonomi kerakyatan tersebut mungkin yang tadi itu ini ya, dampak dari ekonomi kerakyatan ya, yang barusan saya sebutkan. Terus ini penyelesaian ekonomi kerakyatan mungkin yaitu menerapkan sistem ekonomi Pancasila, melibatkan rakyat dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga kebijakan dapat terasa untuk semua golongan, menjamin keselamatan para investor dan saham-sahamnya yang ditanamkan di perusahaan yang ada di negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memberikan pengajaran tentang perekonomian yang baik seperti apa. Update terhadap kebijakan negara luar dan perekonomian internasional yang sedang terjadi sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan. Yang terakhir, menerapkan kejujuran dalam pemerintahan dan menghapus korupsi yang merugikan rakyat dan pemerintahan. Sekian, itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Wawan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu untuk Saudari Cut Cebrila. Bisakah Saudari jelaskan bagaimana peran ekonomi kerakyatan dalam perekonomian di Indonesia? Kepada Saudari dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Ekonomi kerakyatan turut berperan dalam perekonomian Indonesia. Salah satu peran ekonomi kerakyatan yang nyata adalah penerapan sistem ini dalam masa perekonomian Indonesia saat ini, serta dalam berbagai perencanaan pembangunan ekonomi. Walau memang masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Sejak bangsa Indonesia menetapkan GBHN 1953, berbagai ajaran ekonomi kerakyatan diterapkan, yaitu saling menghargai martabat manusia dengan tidak melakukan pemaksaan kehendak dan pemerasan atau eksploitasi dari sila kedua. Mewujudkan kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dari sila ketiga, memupuk semangat kegotong royongan dan kerakyatan dari sila keempat. Ajaran untuk mewujudkan kemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari sila keempat. Dengan tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral beragama dari sila pertama. Pada pelita ke-6 bab 9 yang berjudul Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan dan kemudian pelaksanaan IDT berdasarkan Impres nomor 5 1993 adalah upaya konkret melaksanakan perintah GBHN 1993. Program IDT mempunyai 3 misi besar, yaitu yang pertama memacu dan memicu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan strategi pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi sosial. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan ekonomi rakyat adalah upaya konkret untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah diperkenalkan pada awal pelita ketiga tahun 1979. Pemikiran beberapa orang berpikir mengatakan apabila pada waktu itu sistem ini sudah diterapkan, maka krisis ekonomi yang demikian parah ini dapat terhindarkan. Namun, yang terjadi setelah jatuhnya harga minyak ekspor pada tahun 1982
adalah ditanggapi pemerintah dengan kebijakan deregulasi dan kemudian kebablasan. Dengan akibat pertumbuhan ekonomi yang memang meningkat tajam, tetapi dibarengkan dengan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang memprihatinkan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia secara absolut masih cukup besar. Sejak mengalami krisis ekonomi tahun 1997, rakyat miskin di Indonesia terus bertambah. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Brila dan Saudara Wawan Gunawan atas pertanyaan. Maaf atas jawaban yang telah diberikan. Dan sampailah kita di penghujung sesi pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk pemateri dan narasumber. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.